Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning my student. How are you today? I hope all of you are in good condition and always happy. Let me introduce before starting today's lesson. My name is Sayakti Wulandari, but please call me Kak Wulan. Dari Prodi PGSD University Ulama Blitar. Kak Wulan akan mendampingi kalian selama 1 semester di kelas 4. Pada pertemuan kali ini, Kak Wulan akan membahas tentang vocabulary. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Ikuti Kak Wulan ya semuanya. Good morning student, how are you? Just fine. Good morning student, how are you? Just fine. Good morning student, good morning to me. Good morning student, how are you? Just fine. Tepuk tangan buat semuanya. Meskipun suaranya fals, nggak apa-apa ya, yang penting tetap happy. Langsung saja kita masuk pada materi pagi hari ini, yaitu tentang vocabulary. Perlu kalian ketahui ya anak-anak, dalam pelajaran bahasa, vocabulary lebih dikenal dengan yang namanya kata kerja atau verba. Begitu pula dengan bahasa Inggris dikenal dengan istilah verb. Ada 3 jenis kata kerja yang ditunjukkan dalam tata bahasa, yakni yang pertama adalah verb 1 atau simple present tense, verb 2 atau simple past tense, verb 3 atau past participle. Dan ada lagi verb ing atau kejadian yang sedang. Ada 6 example yang akan Kak Wulan contohkan dalam menunjukkan vocabulary verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Number 1, studying. Verb 1-nya study, verb 2-nya studied, verb 3-nya studied, verb ing-nya studying. Number 2, singing. Verb 1-nya sing, verb 2-nya sang, verb 3-nya sung, verb ing-nya singing. Number 3, cooking. Verb 1-nya cook, verb 2-nya cooked, verb 3-nya cooked, verb ing-nya cooking. Number 4, fishing. Verb 1-nya fish, verb 2-nya fished, verb 3-nya fished, verb ing-nya fishing. Number 5, drawing. Verb 1-nya draw, verb 2-nya draw, verb 3-nya drawn, verb ing-nya drawing. Number 6, sweeping. Verb 1-nya sweep, verb 2-nya swept, verb 3-nya swept, verb ing-nya sweeping. Itulah 6 example vocabulary untuk mengetahui verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Apakah anak-anak semuanya sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Baik, selanjutnya Kak Wulan akan menyampaikan tentang gimana sih kata kerja itu digabungkan dalam sebuah kalimat. Contoh yang pertama yaitu Kak Wulan mencontohkan reading a book. Dalam reading a book, kata kerjanya yaitu reading. Verb 2-nya itu read, verb 2-nya read, verb 3-nya read, verb ing-nya reading yang artinya membaca. Number 2, having breakfast. Verb 1-nya have, verb 2-nya had, verb 3-nya had, verb ing-nya having. Jadi yang bisa diambil dari kata having breakfast itu adalah having ya, yang artinya sedang sarapan. Number 3, contoh yang ketiga yaitu going to school. Yang bisa diambil adalah going ya anak-anak. Verb 1-nya go, verb 2-nya went, verb 3-nya gone, verb ing-nya going, yang artinya pergi ke sekolah. Contoh yang keempat yaitu playing marbles. Verb 1-nya play, verb 2-nya played, verb 3-nya played, verb ing-nya playing, yang artinya sedang bermain kelereng. Number 5 atau contoh yang kelima yaitu sweeping the floor. Verb 1-nya sweep, verb 2-nya sweep, verb 3-nya sweep, verb ing-nya sweeping, yang artinya sedang mengepel lantai. Baik anak-anak, sekian atas pembelajaran pada pagi hari ini tentang vocabulary kata kerja. Akan kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, introduce. My name is Wika Maharani. I will be teaching grade 4 children in semester 1. So this time, for the first time, we will learn about language expressions. Nah, jadi anak-anak, perkenalkan nama ibu adalah Wika Maharani. Nah, ibu akan mengajar kalian semuanya di kelas 4 ini, tapi hanya di semester 1. Nah, untuk materi di semester 1 kelas 4 ini adalah language expressions. Nah, anak-anak tahu apa enggak sih mengenai language expressions? Language expressions merupakan sebuah ekspresi yang berbahasa. Nah, ibu akan memberikan sedikit contoh mengenai language expression, yaitu yang pertama, the first lamb playing a toy car. So kids, how to play mobile car? Namely, 1. Make sure there is a light a mobile car. 2. Use your limbs to mouse and move the toy. And 3. Couch a canvas and appropriate location, not in the middle of the river. Have fun even if it's fake. Nah, jadi anak-anak, itu tadi merupakan contoh dari language expression mengenai gerakan yang di dalamnya, dimana ibu mengambil contoh yaitu dalam bermain mobil-mobilan. Nah, tadi sudah ibu jelaskan bahwa di dalam bermain mobil-mobilan itu yang pertama kita harus menyiapkan dulu terlebih dahulu main mobil-mobilan yang akan kita mainkan, dan yang kedua, setelah kita siapkan mobil-mobilan tersebut, kita harus menggunakan anggota gerak tubuh kita. So kids, number 2, I am taking a bath. Nah, ini ibu akan sedikit menjelaskan mengenai tata cara mandi yang benar. Take a shower of the right duration. Number 1, use the ideal water temperature and cause the right type of soap. Number 2, avoid farting to after. Start from the upper body. And number 3, dry the body properly. Kids, oke, kita akan berlanjut pada materi yang kedua dari language expression. Ibu akan memberikan salah satu contoh juga, yaitu tata cara mandi yang benar. I am taking a bath. Take a shower of the right duration. Number 1, use the ideal water temperature. Cause the right type of soap, avoid washing to after. And number 2, start from the upper body. And number 3, dry the body properly. Nah, jadi maksudnya yaitu sebagaimana tata cara mandi yang benar. Yang pertama, kita memperhatikan dulu suhu dalam tubuh kita. Apabila dalam tubuh kita mungkin sudah sehat atau kurang sehat, mungkin dapat dilihat bahwa mandi sangat mempengaruhi dari suhu yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang kedua, kita apabila mandi, pastikan menggunakan sabun yang semestinya sudah dipakai, yang sebelumnya cocok, supaya tidak dapat menimbulkan iritasi pada kulit. Nah, itu yang pengaruh dari tata cara mandi. Dan yang terakhir, mungkin kita bisa membersihkan bodi seluruh tubuh kita, mungkin biar bersih seperti itu. Selanjutnya, contoh yang ketiga dari language expression, yaitu I am mopping the floor. Nah, maksudnya yaitu sebagaimana cara mengepel yang benar. Nah, swipe the floor, fix the feet, where you can do so the when mopping the floor. Result in a mode is swiping the floor first. Number 1, swiping the floor first. Number 2, clean the dirt in the form of liquid. And number 3, prepare the mop equipment for to be rack and left. Wait for it to dry. Nah, jadi maksudnya langkah-langkah yang mungkin pertama, cara mengepel yang benar, yaitu kita menyapu dulu terlebih dahulu sebelum mengepel.
supaya lebih enak dalam mengepel. Apabila sudah dilakukan kotorannya mungkin berkurang seperti itu, biar dalam mengepel itu lebih enak dan ringan. Dan yang kedua, mungkin kita menggunakan sabun dalam mengepel itu, pastikan sabunnya itu sabun yang cocok buat mengepel lantai tersebut. Dan yang terakhir, dapat dilihat apabila telah selesai mengepel, kita bisa melihat terlebih dahulu mungkin lantainya sudah kering ataupun belum. Nah, itu mempengaruhi dari tata cara pengepelan. Oke, lanjut dari contoh keempat ya anak-anak, yaitu Say is having breakfast. Nah, maksudnya itu dia melakukan aktivitas makan. Nah, Ibu Wika akan mengambil salah satu contoh, yaitu so for example, Lina is eating, so the correct way to eat is number 1, do not eat in hungry. Number 2, avoid tasting while eating. Number 3, do not use cough wash while eating. And number 4, not moving before being awake. Number 3, do not use cough wash while eating. And number 4, not moving before being awake. And number 5, request and refresh for plating. Nah, jadi gini maksudnya anak-anak. Sedikit Ibu jabarkan dan jelaskan. Mungkin ini maksudnya Nina itu melakukan aktivitas makan di pagi hari ya. Nah, pastikan apabila dalam sarapan aktivitas makan itu, pastikan terlebih dahulu Nina itu mencuci tangan terlebih dahulu supaya tidak ada bakteri, tidak ada kuman, dan mungkin makan itu berpengaruh dan supaya lebih sehat. Dan yang kedua, setelah cuci tangan, alangkah lebih baiknya dalam makan itu kita harus berdoa terlebih dahulu. Dan yang ketiga, Ibu mengambil contoh apabila kita dalam makan, beraktivitas makan itu tidak boleh ada yang namanya handphone. Nah, seperti tadi, do not use phone while eating. Nah, itu tidak boleh ada handphone atau bermain handphone dalam makan. Dan yang terakhir, setelah makan selesai, itu bisa dibersihkan dan juga mencuci seperti itu. So kids, example number 4, say is dancing. Nah, jadi ini dia melakukan aktivitas menari. Contohnya, Ibu mengambil contoh yaitu example Rani. Let's go of inserting and first. Number 1, then start with a short foundation. And number 3, practice outside the classroom. Number 4, master the read and timing before studying. And number 5, parting yourself problem in class. Nah, jadi Rani sedang melakukan latihan menari. Namun, maksudnya itu Rani bisa melakukan tarian atau menari itu tidak hanya di dalam kelas saja, bisa juga dilakukan dalam luar, aktivitas luar, mungkin mengikuti kayak les nari, mungkin diadakannya kayak perlombaan seperti itu. Jadi wawasannya nari dalam Rani itu semakin luas, tidak hanya di dalam kelas saja. Nah, itu juga contoh dari language expression, sebagaimana gerak dalam berbahasa itu sangatlah pengaruhnya. Dan Ibu akan menjelaskan satu contoh terakhir dalam language expression, yaitu he is playing chess. Nah, maksudnya ini dia itu mungkin kadang kerja kayak orang itu sedang melakukan aktivitas bermain catur. Nah, so kids, children, there is a concrete procedure for playing chess, normally around the board and around the chess pieces. In starting a gun of chess, you have to arrange the board and arrange all the pieces beforehand. Know the moves of the chess, pieces pawn atau pendasarannya dalam bermain catur. Understand the ground rules first. Class pieces trying learning the experience tigers. Nah, jadi maksudnya dia ataupun anak ini mungkin melakukan sebuah aktivitas bermain catur. Nah, di dalam bermain catur itu ada tata caranya tersendiri, yaitu
Mungkin yang pertama kita dapat menata terlebih dahulu susunan dari catur, mungkin dari prajuritnya, dari ratu, raja, dan ada kuda yang ada di depan. Nah, jadi tata cara bermain catur yang benar itu harus diurutkan terlebih dahulu antara dari pasukan-pasukannya di dalam itu. Nah, pastikan dalam bermain catur itu harus memahami strategi ataupun acuannya supaya dapat menghasilkan permainan yang menyenangkan, let's going kayak enjoy, lebih enak seperti itu. Nah, itu tadi anak-anak sedikit dari contoh mengenai language expression, di mana bahasa dalam gerak itu sangatlah mempengaruhi. Nah, itu tadi kan sudah Ibu jelaskan, mesti seperti halnya kayak seperti ada tata cara mandi, makan, mengepel, bermain mobil-mobilan, bermain catur. Nah, itu kan salah satu contoh nyata yang dapat kita lakukan dalam keseharian. Mungkin jadi tidak, walaupun tidak keseharian, tapi kan itu banyak aktivitas di dalamnya. Nah, jadi itulah dari sedikit dari materi language expression pada pertemuan hari ini. So, thank you. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi dari Kak Wike. Nah, materi yang selanjutnya yaitu reading atau membaca. Nah, masih semangat kan? Nah, selanjutnya kita buka dulu buku kelas 4 semester 1 halaman 12. Nah, kita simak bersama ya. Masih semangat kan? Nah, read the text careful. Baca teks dengan seksama. It is 8:45. It is the time for the student of the class 4 to have a break. Waktu menunjukkan pukul 8.45. Ini adalah waktu bagi siswa kelas 4 untuk istirahat. Nah, selanjutnya, the break lasts for 15 minutes. Istirahat berlangsung selama 15 menit. Dinda and Lia are going to the library. Tono and Galang are going to the canteen. Will Rudy, Dimas, and Nico are going to the schoolyard. Artinya, Dinda dan Lia pergi ke perpustakaan. Tono dan Galang pergi ke kantin. Saat Rudy, Dimas dan Nico pergi ke halaman sekolah. Selanjutnya, in the library, Dinda and Lia are reading storybooks. Di perpustakaan, Dinda dan Lia membaca buku cerita. In the canteen, Tono and Galang are buying snack. Di kantin, Tono dan Galang membeli jajan. Will in the schoolyard, sedangkan di lapangan sekolah, Rudy and Dimas are playing marbles. Rudy dan Dimas sedang bermain kelereng. They play happily. Dia bermain dengan gembira. Nah, selanjutnya, at 9 o'clock, the bell rings. Pukul 9, bel berbunyi. The student must go back to the classroom. Para siswa harus pergi kembali ke kelas. In the classroom, the teacher is ready. Start the lesson. Di dalam kelas, guru sudah siap untuk memulai pelajaran. Nah, kita ulangi kembali ya. Kita cari kata-kata yang susah untuk diartikan. Coba kalian baca lalu tanyakan ke ibu di mana kata-kata yang susah untuk diartikan. Kita artikan bersama-sama ya. Kita baca kembali. It is 8:45. It is the time for the student of the class 4 to have a break. The break lasts for 15 minutes. Dinda and Lia are going to the library.
Tono and Galang are going to the canteen. Will, Rudy, Dimas, and Nico are going to the schoolyard. In the library, Dinda and Leah are reading storybooks. In the canteen, Tono and Galang are buying snacks. Will, in the schoolyard, Rudy and Dimas are playing marbles. They play happily. At 9 o'clock, the bell rings. The student must go back to the classroom. In the classroom, the teacher is ready to start the lesson. Nah, eh, break. Break itu apa sih? Nah, break itu istirahat. Waktu kita istirahat untuk bisa digunakan untuk bermain, untuk makan, dan lain-lain. Selanjutnya, Dinda and Lia are going to the library. Nah, library itu perpustakaan. Tono and Galang are going to the canteen. Kantin. Will, Rudy, Dimas, and Nico are going to the schoolyard. Halaman sekolah. Nah, kalian baca lagi. Nanti kalau ada kata-kata yang susah bisa ditanyakan ke ibu. Nah, selamat belajar. Sekian pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.